Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Untuk hari ini week keempat ya, kita akan belajar mengenai indexing ya. Untuk materinya sudah saya share di ULS. Sebelum saya mulai untuk penjelasan materi hari ini, saya infokan kembali ya, untuk hari Jumat besok ada kuis ya. Kuisnya nanti dimulai pukul 1, pukul 13 ya, nanti mungkin waktunya sekitar 90 sampai 120 menit ya. Nanti kita lihat saja waktunya. Dan waktu hari Jumat nanti Anda juga perlu melakukan presensi ya. Nah, itu nanti dimulai pukul 1, saya buka presensinya. Untuk model kuisnya, multiple choice, ya nanti Anda silakan login ke akun ULS Anda masing-masing, nanti soalnya ada di sana. Dimulai pukul 1 ya, dan tidak ada sesi live Zoom waktu Anda mengerjakan kuisnya ya. Kuisnya nanti silahkan Anda bisa buka ya, open all ya. Ya, tapi ya usahakan jangan tanya teman ya. Soalnya nanti juga soalnya bisa beda-beda dengan soal teman Anda. Karena nanti ada beberapa tipe soal dan itu diacak. Jadi bisa jadi soal yang Anda dapatkan berbeda dengan soal yang dikerjakan oleh teman Anda. Untuk materinya sendiri mulai dari week 1 sampai dengan week 4. Jadi mulai dari dasar-dasar manajemen itu ya, ada database manajemen, terus manajemen database di SQL, manajemen data di SQL, dan yang terakhir indexing yang akan kita pelajari hari ini. Untuk materi kita hari ini sebetulnya nggak banyak ya, cukup ya kurang lebih ada slide-nya ada berapa ini? Nggak banyak kok, sekitar berapa slide ini. Jadi mungkin nanti bisa kita selesaikan lebih awal ya, nanti kita punya waktu untuk Anda bisa belajar secara mandiri ya untuk mempersiapkan kuisnya. Ada sekitar 27 slide untuk materi indexing hari ini ya. Oke, kita langsung mulai saja, saya share screen. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai indexing ya. Nah, indexing ini sangat berguna untuk mempercepat proses pencarian atau proses query, terutama query untuk select ya di database kita, karena indexing ini kaitannya dengan query select atau search ya, query untuk search, bukan query DML ya, bukan data manipulation language, bukan insert, bukan update, dan bukan delete. Tapi tujuannya adalah untuk mempercepat proses query kita. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa itu indexing ya, Anda harus tahu dulu apa itu yang namanya heap ya, dan end table scan. Jadi heap itu tabel yang tidak menggunakan indeks. Kalau kita punya sebuah tabel di database dan tabel itu tidak punya indeks ya, jadi kita sebut sebagai heap. Oke, indeks itu apa? Nanti kita coba perdalam lagi. Table scan itu merupakan metode pencarian data pada heap ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan indeks pada tabel kita ya, pencariannya kita sebut sebagai table scan. Nah, table scan ini akan mencari data pada tabel database dari awal hingga menemukan data yang dicari. Intinya kalau kita tidak mempunyai indeks ya, kalau kita ingin mencari data, kita akan mencari data tersebut mulai dari awal sampai akhir, sampai kita menemukan data yang kita cari. Kalau bisa kita umpamakan atau analoginya seperti ini, kalau Anda sempat dulu mungkin pernah menggunakan kamus ya, kamus untuk mentranslate kata-kata bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Biasanya Anda punya kamus itu ada kayak indeksnya ya, ada kayak halaman itu ada kayak bolong-bolongnya gitu kan. Kalau Anda mencari misalnya apa sih bahasa Inggrisnya mandi misalnya gitu, kan M, jadi otomatis Anda langsung menuju ke indeks ke M. Terus halamannya Anda buka. Nah, jadi akan mempercepat proses pencarian sebuah data kalau kita menggunakan indeks. Kalau Anda tidak menggunakan indeks ya, kalau Anda membuka kamus, setelah itu Anda cari dari awal mulai dari huruf A sampai dengan huruf M. Ya memang komputer tidak tahu ya. Pokoknya intinya kalau komputer itu ya, kalau kita punya tabel nggak ada indeksnya, dia akan mencari dari data awal sampai menemukan. Dia looping terus sampai menemukan data yang kita inginkan. Nah, kalau nggak ada yang ditemukan ya berarti otomatis ya kita membuang resource juga kan ya. Jadi kalau data kita sedikit nggak masalah. Kalau data kita banyak itu baru kerasa nanti waktu pencariannya. Nah, karena kita konsepnya database management itu untuk mengoptimasi agar proses-proses yang kita lakukan di database kita bisa optimal ya, kita bisa terapkan indeks.
Nah, ini hanya istilah saja. Ada yang namanya heap sama table scan. Nah, kalau tabel Anda tidak punya indeks, ya kita sebut sebagai heap. Kalau tabel Anda nggak punya indeks, pencariannya kita sebut sebagai table scan. Ya, table scan ini bisa kita umpamakan seperti brute force ya. Kita mencari, pokoknya mencari sampai data kita ketemu. Oke. Nah, contoh kasusnya, misalnya kita punya sebuah tabel, ada nama, ada gaji, ada gender ya. Nah, bagaimana pencarian yang dilakukan SQL Server jika user ingin mencari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5.000? Ya sudah, dia akan mencari ya, dia akan looping mulai dari row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat ya. Nah, row keempat ini baru dia ambil ya. Row kedua dia juga ambil. Row ketiga enggak, row keempat diambil. Nah, kalau kita urutkan ya, berdasarkan salarinya misal, nah, pencarian itu akan lebih cepat karena dia akan langsung menuju ke row yang gajinya lebih dari 5.000. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa mencari secara apa ya, kita nggak bisa langsung mencari yang gajinya lebih dari 5.000. Kalau kita urutkan salarinya ya, berarti kita bisa lebih mudah. Kita tinggal cari saja salari yang kurang dari atau sama dengan 5.000. Nah, setelah itu baru kita ambil data yang ada di bawahnya. Nah, kalau kita tidak menggunakan indexing ya, SQL Server akan mengecek tiap baris yang ada pada tabel. Tiap row akan dicek satu persatu, kemudian menampilkannya. Nah, bagaimana jika data pada tabel tersebut berjumlah sangat besar? Kalau datanya cuma 5 ya, mungkin eksekusinya 0,000 sekian detik ya. Tapi kalau datanya jutaan atau ratusan ribu, ya itu juga pasti akan memakan waktu. Nah, jadi indexing ini salah satu metode untuk mempercepat pencarian. Oke. Nah, lama waktu pencariannya ya akan sangat lama kalau kita tidak menggunakan indexing ya, tergantung resource dari komputer kita. Tapi kita nggak boleh, oh komputer saya resource-nya besar ya, terus speknya juga tinggi, nggak masalah karena saya nggak pakai indexing. Ya kita jangan berpikir seperti itu, karena kita ingin mengoptimalkan sebuah proses ya di database kita. Jadi ya kita harus menerapkan beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan ya kinerja dari database kita. Nah, bukannya data pada tabel sudah terurut berdasarkan abjad ya, kita lihat sebetulnya juga sudah terurut sih. Abjadnya nggak urut juga sih ya. Mungkin urutnya dia berdasarkan ID ya. ID-nya urut 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Dia ngurutkannya berdasarkan ID, bukan berdasarkan salary. Nah, itu hasil pencarian data yang terurut, namun sistem penyimpanan data pada SQL Server adalah melalui pages. Oke, nanti kita coba detailkan apa itu pages, tapi kita kembali lagi. Ya ini memang kita lihat ID itu urut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kebanyakan misal, kita ingin mencari sebuah data di tabel itu bukan berdasarkan ID-nya. Ya kan ya. Misalnya tabel ini kita sering mencari data berdasarkan salarinya. Harusnya kita urutkan berdasarkan salari kan ya. Bukan kita urutkan berdasarkan ID-nya. Memang secara default kalau kita menggunakan SQL Server, data kita akan diurutkan berdasarkan primary key-nya, ID-nya. Nah, tapi ada beberapa kasus yang memang nanti kita harus ubah urutannya, bukan berdasarkan ID lagi, tapi berdasarkan kolom yang sering kita cari ya. Kita sering melakukan pencarian di kolom apa sih? Itu yang nanti kita jadikan sebuah indeks ya. Dan itu nanti akan mempercepat proses pencariannya. Oke, kita coba lihat dulu konsep apa itu pages ya. Nah, jadi sebetulnya data yang ada di tabel itu disimpan di sebuah pages ya. Setiap pages terdiri dari 8 kilobit data. Nah, nanti kalau kita punya tabel ya, misalnya tabel kita itu size-nya 16 KB, 16 kilobit bukan byte ya, kilobit. Nah, bit itu ya berarti 8 kilobit berarti ada berapa bilangan binernya, ada berapa digit itu. Soalnya kan bit itu bilangan terkecil ya, biner ya, kilobit. Kalau kita punya 8 kilobit data, kalau kita punya tabel yang size-nya 16 kilobit, berarti dia akan disimpan di 2 pages. Jadi ada kayak semacam, yaitu semacam konsep penyimpanan di sebuah database itu menggunakan pages. Jadi data itu bukan seperti yang Anda lihat di tabel yang ada di SQL Server atau database yang lain ya. Itu sebetulnya kan kita melihat dalam bentuk tabel. Tapi sebetulnya
data itu tersimpan dalam bentuk pages. Sama kalau kita membaca buku ya, itu kan ada pages ya, atau halaman kan ya. Satu page itu ada 8 kilobit data. Kalau data kita, tabel kita punya misalnya 16 bit, 16 kilobit atau 32 kilobit, berarti data kita tersimpan dalam bentuk 4 halaman. Yaitu konsep memori di dalam komputer kita. Nah, nanti pencarian itu bukan berdasarkan row ya, tapi berdasarkan pages. Oke. Dan ada juga yang namanya setiap extend ya. Setiap extend terdiri dari 8 pages atau 64 kilobit data. Jadi ibaratnya kayak ada kumpulan 6 halaman ya. Kumpulan 8 halaman itu kita anggap sebagai satu extend. Nah, pencarian akan dimulai pada pages pertama hingga pages terakhir dari sebuah extend. Jika tidak ditemukan, maka akan dilanjutkan ke extend berikutnya. Jadi intinya seperti ini sih. Kalau kita bisa bilang itu satu extend itu kayak satu huruf di kamus gitu ya. Jadi satu huruf di kamus. Ibaratnya itu satu kumpulan beberapa halaman kita simpan ke sebuah sebuah klaster gitu ya. Sebuah kumpulan atau kelompok halaman. Dan nanti pencarian itu akan berdasarkan pages. Nah, jadi dia akan mencari ya, kira-kira extend mana yang berisi pages, yang berisi data kita. Oke, nanti kita coba lihat ya, kita coba simulasikan. Ini hanyalah sebuah istilah penyimpanan di komputer kita. Jadi kita punya yang namanya pages, kita punya yang namanya extend. Setiap extend terdiri dari 8 pages ya. Nah, satu pages itu berisi sekitar 8 kilobit data. Ya walaupun kalau kita kembali lagi di sini, data kita kan kecil ya. Ini mungkin nggak sampai 1 kilobit ya. Ya atau 1 kilo mungkin nggak sampai 8 kilobit ya. Pasti ini nanti disimpan di satu page sih sebetulnya. Nah, tapi kalau data kita banyak, nanti data kita bisa tersimpan di banyak pages. Oke, kita next dulu ya. Bagaimana agar pencarian data cepat ya? Kita bisa menggunakan indexing. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ya, kita bisa gunakan analogi kayak kamus gini ya. Jadi satu huruf ini anggap saja ini satu extend ya. Nah, satu extend terus di dalamnya ini ada yang namanya pages di dalamnya. Ya memang kalau kita analogikan ke kamus agak enggak nyambung juga karena tiap huruf itu mungkin halamannya juga bisa beda-beda kan ya. Nah, langkah pencariannya ya sama, kalau Anda mencari kata-kata mobil ya Anda harus menuju ke huruf M dulu kan. Nah, huruf M-nya Anda buka, terus Anda melihat di bagian atas kamus itu biasanya ada next letternya ya. Huruf selanjutnya M terus O kan ya, MO. Soalnya huruf kedua itu juga urut berdasarkan abjad juga, nah, gitu. Sampai nanti Anda menemukan kata-kata mobil. Nah, kalau kita menggunakan database tanpa indeks ya, kinerja server database dapat menurun secara drastis. Nah, kalau nanti data kita banyak itu pasti. Kalau kita mencari sebuah data, itu akan membebani kinerja dari server kita. Hal ini dikarenakan resource komputer banyak digunakan untuk pencarian data atau pengaksesan query SQL dengan metode table scan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita pokoknya mencari data itu dari data yang row pertama ya, atau istilahnya dari page ya, yang pertama sampai dengan kita ketemu data kita. Nah, jadi ibaratnya kalau kita menggunakan indeks ya, kita punya yang namanya tadi extend sama page kan ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira data kita itu ada di extend yang keberapa sih ya. Nah, extendnya baru kita buka. Nah, itu kalau kita menggunakan indexing. Tapi kalau kita tidak menggunakan indexing, ya otomatis kita akan search mulai dari extend yang pertama sampai extend yang terakhir. Seperti itu. Nah, penggunaan indeks sangat berguna pada implementasi database dengan skala VLDB, Very Large Database, atau OLDB, Online Large Database. Nah, ini sekali lagi memang kalau nanti kita simulasikan ya, kita nggak punya database yang size-nya besar ya. Jadi kalau kita eksekusi pun nanti running time-nya atau computational time-nya tidak akan terlihat berbeda kalau kita menggunakan indexing ataupun tidak menggunakan indexing. Ya, nanti kalau nanti Anda punya case study yang memang datanya itu besar, banyak ya, itu nanti bisa kelihatan, baru bisa kelihatan perbedaannya antara menggunakan indexing
dan tanpa menggunakan indexing. Nah, panduan menerapkan indexingnya. Tentukan kolom tabel yang paling sering diakses user. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita sebetulnya. Ya memang kalau kita nanti create table, indexingnya pasti otomatis mengarah ke primary key atau ID ya. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa menganalisis sebetulnya table ini ya itu lebih sering dicari menggunakan kolom ini. Yang sering dicari itu misalnya kolom nama. Berarti seharusnya saya bisa menerapkan indeks itu di kolom nama bukan di ID. Nah, tapi kalau kita lihat seperti ini, disarankan membuat kolom tabel yang spesifik ya. Ini seperti apa yang Anda pelajari waktu database ya. Jadi kalau seperti ini data kita masih belum normal ya. Kita bisa pisahkan misalnya tempat tanggal lahir itu kita jadikan 2 kolom ya. Tempat itu sendiri, tanggal lahir itu kolom sendiri. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa kita lebih detailkan lagi, ada nama depan, ada nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, alamat ya, kota sampai kode pos. Ini tabel kita lebih spesifik. Tujuannya kalau tabel kita spesifik, pasti kalau kita melakukan pencarian di kolom tertentu, yaitu bisa lebih cepat juga ya. Kalau misalnya kita mau pengen cari kota, alamat kota dari si Adi ya, kita langsung bisa punya tabel kota di sini kan ya. Ya, ini konsepnya konsep normalisasi di database sebetulnya ya. Kalau seperti ini ya kurang normalisasinya konsepnya masih kurang ya. Kita harus pecah lagi jadi beberapa kolom. Nah, apabila pencarian data lebih banyak menggunakan parameter nama belakang, nah, terapkan indexing pada kolom nama belakang. Nah, kita bisa menganalisis sebetulnya kalau kita lihat nanti kira-kira lebih banyak pencarian menggunakan kolom apa sih ya? Kolom nama belakang ya sudah kita bisa terapkan indeksingnya di nama belakang. Nah, nanti ada pertanyaan mungkin. Kalau kita sering mencari di beberapa kolom sekaligus, ya, apakah bisa kita menerapkan banyak indexing di satu tabel? Ya, itu nanti ada jawabannya. Nanti akan saya jelaskan ya. Itu bisa kita selesaikan juga menggunakan indexing. Nah, kita punya 2 jenis indexing, yaitu cluster index dan non-cluster index. Kita kembali ke pertanyaan kita tadi. Apakah bisa kita menerapkan lebih dari satu indeks di satu tabel? Kalau kita menggunakan konsep cluster index ya, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita nggak bisa menerapkan lebih dari satu indeks pada sebuah tabel. Tapi kalau kita menggunakan non-cluster index ya, kita bisa menerapkan lebih dari satu indeks di satu tabel. Nah, jawabannya kenapa? Ini nanti kita akan bahas. Ya, memang cluster index limitasinya kita hanya bisa menerapkan satu indeks pada satu tabel, tapi dia punya kelebihan di sisi kecepatannya. Dia kecepatannya lebih cepat dibandingkan yang non-cluster index. Oke, kita bahas yang cluster index dulu. Kebalikannya ya, kalau non-cluster index ini dia memang lebih lambat, tapi kita bisa menerapkan banyak banyak indeks di satu tabel. Oke, kita lanjut dulu. Nah, cluster index ini dapat diumpamakan seperti indeks huruf pada sebuah kamus ya. Kita kembali lagi ke konsep kamus tadi ya. Jadi kalau kita punya kamus ya pasti kita punya satu indeks ya. Indeksnya hanya huruf ya. Kita nggak boleh punya lebih dari satu indeks. Ya kan? Kalau kita punya kamus ya yang bolong-bolong tadi ya, yang huruf bolong-bolong tadi ya pasti itu satu indeks. Indeksnya berdasarkan berdasarkan huruf utama, huruf pertama dari sebuah kata. Itu indeksnya kan ya. Kita nggak bisa punya banyak indeks kan ya. Nggak mungkin kita punya indeks huruf terakhir di satu kamus ya. Nanti ya kamus kita bisa double gitu kan ya. Datanya redundan kan ya, ada indeks berdasarkan huruf utama, ada indeks berdasarkan huruf terakhir. Itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Jadi memang hanya satu indeks. Ya. Jadi jika ada data baru masuk, maka data tersebut akan dimasukkan pada urutan yang semestinya. Ini kelebihannya kalau kita sudah menerapkan indeks ya. Jadi misalnya kita sudah menerapkan indeks itu berdasarkan namanya ya. Anggap saja kita menggunakan cluster index pada kolom nama. Nanti kalau kita insert data baru dengan nama Cahyo misalnya, dia langsung otomatis disisipkan di tengah sini. C ini kan ya, Cahyo. Nah, beda kalau kita nggak menggunakan cluster index ya. Ya, kalau kita nggak menggunakan cluster index, data baru pasti ada di row yang paling bawah. Atau kalau secara default, cluster index kita masih di ID. Ya, pasti otomatis ID itu kan
count terus ya, menambah terus. Nah, nanti data yang terakhir juga pasti ada di row yang terakhir. Nah, kalau kita sudah menerapkan cluster index di kolom nama, nanti kalau ada data baru ya, Cahyo, ini dia letaknya di tengah. Bukan di bawah lagi, tapi di tengah. Nah, nanti kalau kita sering mencari nama ya misalnya, ini akan lebih cepat pencariannya. Jadi kalau kita mencari ya, kalau kita mencari kata-kata Cahyo ya, nama Cahyo, kita nggak perlu searching dari Ari lagi. Dia sudah tahu C itu letaknya di sini, A letaknya di sini, ya kan? Jadi dia mengurangi table scan. Ya, pasti otomatis juga meminimalisir penggunaan resource dari komputer kita. Nah, bagaimana membuat cluster index ya? SQL Server secara otomatis menjadikan primary key sebagai cluster index. Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau kita membuat table baru ya, kayak kemarin kita membuat table mahasiswa, ID mahasiswa itu otomatis menjadi cluster index. Tanpa harus kita atur mana cluster indeksnya. Nah, secara default akan di primary key-nya. Ya, contoh kasusnya staf bagian HRD mengeluh tentang lambatnya waktu mengakses informasi pekerja. Misalnya kita punya data karyawan yang banyak gitu ya, jutaan misalnya atau ratusan ribu ya, karyawannya memang perusahaan besar se-Indonesia misalnya. Nah, HRD-nya ini sering mengeluh karena lambat waktu mengakses informasi. Ya, Anda mengetahui staf HRD seringkali mencari data pekerja berdasarkan kolom nama pertama. Jadi HRD-nya ini suka mencari ya, searching itu berdasarkan nama utamanya, nama pertamanya. Nah, kita bisa setting, kita bisa ubah cluster indeksnya ke nama pertamanya. Nah, caranya seperti ini. Kita akan menggunakan table employee ya. Nah, setelah itu secara default di folder indexes ini dia akan punya primary key employee di sini ya. PK employee cluster. Ini maksudnya adalah secara default di tabel employee itu ya, cluster indeksnya adalah ID. Nah, PK employee, jadi primary key employee. Primary key-nya employee kemarin kalau nggak salah ID employee ya. Itu merupakan cluster indeksnya. Nah, pada tabel employee, hapus cluster index yang sudah ada. Karena satu tabel hanya boleh punya satu cluster index. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau kita pakai cluster index hanya ada satu. Karena kita nggak boleh punya banyak indeks kan ya. Oke, kita coba langsung saja di SQL Server. Saya coba buka dulu SQL Server saya. Nah. Oke, nah misalnya kita ke tabel employee ya. Kita ke tabel employee di database employee ya. Nah ini kita ke tabel employee. Nah di sini kita punya indexes ya di sini. Nah, ini kan ada PK employee cluster. Ini kita delete aja dulu. Kita ingin ubah ke kolom yang lain misalnya. Kita delete. Oke, delete aja. Apakah ada muncul error? Nah, error ya. Oke, kita coba lihat. Kalau kita lihat ke slide juga ada pesan errornya. An exception occur while executing a transact SQL bla 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 SQL bla bla bla. Nah, kita coba lihat. Nah, kembali ke slide dulu. Errornya kenapa ya? Errornya adalah karena primary key yang ada di employee itu menjadi foreign key di tabel works on ya. Nah, jadi kalau tabel itu punya relasi ya dengan tabel yang lain, misalnya tadi primary key-nya employee itu employee punya relasi ke tabel works on, bekerja di mana employee tersebut, misalnya di perusahaan itu punya departemen yang banyak gitu ya. Pekerja ini bekerja di departemen ini. Nah, pasti otomatis punya yang namanya foreign key kan ya. Nah, kita harus hapus dulu foreign key-nya. Nah, nggak apa-apa, kita hapus dulu. Nanti kita bisa tambahkan lagi. Bentar, ini saya coba hapus dulu kelas foreign key-nya ya. Jadi di bagian foreign key ya, di table works on ya, di tabel works on. Kita coba ke table works on dulu. Nah, table works on kita lihat foreign key-nya. Keys nah, FK works on employee. Ini kita hapus dulu.
Nah, kita hapus dulu. Oke, kita klik OK. Nah, sudah terhapus ya. Nanti kita bisa tambahkan lagi foreign key-nya ya. Relasinya bisa kita tambahkan lagi. Nah, karena kita mau menghapus cluster indeksnya dulu, jadi kita harus hapus foreign key-nya dulu. Oke. Nanti kita coba lihat penyebabnya kenapa kok harus menghapus foreign key-nya ya. Kita coba lihat nanti. Kita delete ya cluster indeksnya. Oke, berhasil ya. Kita kembali ke slide dulu. Oh, sebentar, sorry. Tadi saya belum share ininya ya. Sorry. Oke. Ah, sorry ya. Tadi belum saya share. Ini ya tadi di bagian works on ya. Di bagian works on, di bagian keys ya. Itu harusnya tadi ada FK underscore foreign key ya. FK underscore employee. Ini kita hapus dulu di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke employee lagi. Di sini saya di bagian indexes ya. Ini tadi saya klik kanan, itu saya pilih delete ya. Otomatis nanti akan hilang cluster indeksnya. Ini sudah saya hapus. Oke. Nah, kita next ya. Nextnya kita coba menambahkan cluster indeks baru. Jadi kita ingin menambahkan cluster indeks untuk di tabel employee ya, tabel employee pada kolom first name misalnya. Seperti kasus tadi, karena sering mencari itu berdasarkan first name-nya, HRD-nya. Nah, jadi kita tambahkan indeks baru di sini. New index, kita pilih yang cluster index. Oke. Setelah itu kita coba tambahkan cluster indeksnya ya. Nah, oke. Kita coba lihat di bagian sininya, kita coba add ya, add. Kita pilih yang first name di sini ya. Oke. Kita sudah pilih first name. Setelah itu kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, nanti otomatis ya cluster indeksnya itu akan terbentuk. Ini cluster indeksnya berdasarkan first name, bukan lagi ID ya. Nah, kalau kita lihat, kita klik 2 kali nanti muncul seperti ini. Oke, jadi kalau misal sekarang ya, saya coba select ya, select top 1000 rows ya. Harusnya sekarang sudah urut berdasarkan first name-nya, bukan ID-nya lagi. Oke, kita lihat. Nah, sudah urut berdasarkan first name-nya. Ahmad, Alicia, Carrie, Franklin, dan lain sebagainya. Nah, bukan urut berdasarkan ID-nya lagi. Yang sebelumnya tadi kalau cluster indeksnya masih di ID employee, kalau kita select all, nanti otomatis ya dia diurutkan berdasarkan kolom ID employee, bukan first name. Nah, kalau kita seperti ini, nanti kalau data kita banyak ya, kita mencarinya berdasarkan first name, nanti otomatis akan lebih cepat. Kalau kita ingin mencari kata orang dengan nama James ya, dia akan langsung menuju ke kolom yang first letternya ya, huruf awalnya J, nggak perlu melakukan table scan mulai dari row yang pertama, dia bisa langsung loncat ke sini. Oke, kita coba lihat, kita kembali lagi ke slide ya, itu seperti itu yang cluster index ya. Jadi kita bisa menambahkan cluster index maksimal 1 ya, di satu table. Oke. Nah, kita masuk yang ke non-cluster index ya. Non-cluster index ini, kalau kita analogikan ya, seperti ini ya. Non-cluster index dapat diumpamakan seperti sebuah daftar indeks pada sebuah buku. Jadi seperti ini. Anda punya buku itu punya daftar isi kan ya. Daftar isi beda dengan indeks yang ada di kamus. Gitu kan ya. Daftar isi itu kalau misalnya kita ingin mencari sebuah data, ya kita lihat daftar isinya kan ya. Oh, ini ada di halaman ini. Nah, jadi nggak bisa langsung membuka kayak indeks, sana cepat ya, kita langsung lihat, oh huruf M seperti ini, huruf M di sini, kita langsung buka. Tapi kalau kita menggunakan non-cluster index, analoginya seperti daftar isi. Kalau kita mencari sesuatu ya, kita harus baca daftar isi dulu kan ya. Kita baca daftar isinya sampai dengan menemukan data yang kita inginkan. Ya walaupun sebetulnya daftar isi bisa kita urutkan sih.
Nah, tapi halamannya bisa beda-beda. Jadi ibaratnya itu yang kita urutkan adalah datanya, ya data yang mau kita cari, tapi address-nya ya, atau kalau di kamus itu namanya kan halaman ya, daftar isi, terus ada di halaman berapa. Nah, halaman berapanya itu kalau kita analogikan ke sini itu merupakan address ya, address yang ada di komputer kita, di memori kita. Nah, memang sedikit lebih lama kalau kita bandingkan dengan yang cluster index, karena cluster index kalau kita mengurutkan data ya secara fisik memang diurutkan, gitu kan ya. Secara huruf misalnya huruf ini kita urutkan secara fisik kan ya. Tapi kalau kita menggunakan non cluster index ya, yang kita urutkan bukan secara fisik, tapi memang seperti address-nya saja yang kita urutkan. Istilahnya kayak analoginya kayak daftar isi gitu ya, atau indeks ya, daftar indeks pada sebuah buku. Nah, non cluster index ini terpisah dari tabel sumber. Jadi non cluster index akan membentuk sebuah tabel baru yang berisi data yang ada yang diindeks. Jadi kalau kita nanti menerapkan non cluster index, secara otomatis di dalam database kita akan membuat sebuah tabel virtual gitu ya, yang isinya itu merupakan data ya yang kita cluster index dan juga address-nya. Jadi kayak daftar isi itu seperti tabel virtualnya, gitu kan ya. Datanya nggak kita urutkan secara fisik, tapi kita punya tabel baru yang mengurutkan data itu berdasarkan kolom tertentu dan kita juga punya kolom address-nya. Nah, jadi daftar isi itu semacam kayak tabel virtualnya. Nah, non cluster index ini berisi pointer-pointer yang menunjukkan lokasi sesungguhnya yang ada pada yang sesungguhnya dari data yang kita cari saat dilakukan pencarian data. Jadi ya sama ya kayak daftar isi, kurang lebih seperti itu. Kita membuat sebuah tabel virtual yang mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Nah, isinya nanti daftar isi itu ya atau tabel virtualnya isinya ya data yang kita urutkan dan address-nya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kita menggunakan non cluster index seperti ini ya. Misalnya satu tabel, ya ini satu tabel boleh memiliki lebih dari satu non cluster index. Misalnya kita ingin urutkan berdasarkan salarinya ya. Nah, salarinya. Jadi kita punya tabel baru di sini. Nah, tabel baru ini punya kolom salary sama row address. Ini row address yang menunjuk ke tabel utamanya. Ini tabelnya nggak kelihatan sih sebetulnya. Tabel ini nggak kelihatan di dalam SQL Server ya. Ini hanya tabel virtual. Tapi nanti kalau kita melakukan pencarian data, yang kita cari itu berdasarkan ini dulu. Tabel virtualnya dulu. Oh, dia menemukan ini indeksnya indeks sekian ya, addressnya sekian, kita langsung bisa ambil get data ke tabel utamanya. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan tabel yang tidak menggunakan cluster index maupun non cluster index ini memang lebih cepat ya, tetap lebih performanya lebih cepat dibandingkan kalau kita nggak pakai indexing sama sekali. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan cluster index ya, yang memang secara fisik itu diurutkan, ya memang kecepatannya tidak secepat yang cluster index sih. Tapi kelebihannya kalau kita pakai non cluster index, kita bisa punya banyak indeks ya di satu tabel. Biasanya misalnya tadi ya, kasusnya kalau HRD-nya bukan cuman sering mencari pakai first name, tapi juga mencari berdasarkan last name-nya. Oh ya, berarti kita bisa menggunakan yang non cluster index. Karena harapan kita satu tabel itu punya lebih dari satu indeks ya. Nah, kita bisa juga membuat non cluster index ya. Jadi contohnya seorang project manager ingin mencari informasi proyek yang ada berdasarkan nama proyeknya. Ya, jadi misalnya di tabel proyek ya, nah, kita HRD-nya itu project manajernya ingin mencari informasi proyek yang ada berdasarkan nama proyeknya. Dia sering mencari berdasarkan nama proyeknya. Ya, sama seperti cluster index, hanya saat new index pilih yang non cluster index ya. Ya ini memang kasusnya tetap sih, cuman punya satu kolom yang sering dicarikan ya. Tapi anggap saja asumsikan bahwa seorang project manager ini bukan hanya mencari berdasarkan nama proyeknya, tapi ada kolom yang lain ya, yang sering dicari. Nah, kita bisa lihat di tabel project di bagian indexes. Kita klik kanan, kita pilih new index ya. Kita pilih yang non cluster index. Oke, kita langsung coba saja.
Nah, kita pilih di tabel project di sini. Nah, tabel project, terus kita pilih yang indexes ya. Kita klik kanan. Bentar, apakah harus menghapus cluster indeksnya? Nah, kita langsung coba saja. Kita coba langsung aja. Tanpa menghapus primary key project atau cluster index yang sudah ada di tabel ini. Sorry. Kita coba langsung pilih yang non cluster index. Ternyata bisa ya, tanpa harus menghapus cluster indeksnya. Oke, kita klik add. Kita pilih misalnya project name ya, yang tadi sering dicari. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, tanpa harus menghapus cluster index ya, kita bisa membuat yang non cluster index. Kita coba lihat, kita coba select all ya. Memang sorry. Ya, kalau kita lihat memang kalau kita tampilkan ya. Sorry sebentar ya, saya izin minum dulu sebentar. Oke, kalau kita coba tampilkan ya, kita select all ya, itu juga masih tetap ya diurutkan berdasarkan ininya, P number-nya, project number-nya atau primary key-nya, nggak diurutkan berdasarkan P name-nya kan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, memang kalau kita menerapkan non-cluster index ya, kita tidak secara fisik mengurutkan datanya, tapi yang kita urutkan hanyalah tabel virtualnya ya, atau daftar isinya yang kita urutkan. Nah, jadi ini misalnya saya hapus juga ya di sini ya, tapi nggak perlu saya hapus deh. Kalau ini saya hapus, nanti kalau saya coba tampilkan semua ya, itu juga pasti nggak urut berdasarkan project name-nya. Nah, karena memang yang diurutkan hanyalah tabel virtualnya, daftar isinya yang diurutkan. Oke, itu yang non cluster index ya. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait dengan cluster index ataupun non cluster index. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya stop. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Virgi. Ya, silakan. Saya nggak bisa add cluster index, Pak, pas sudah ngapus foreign key-nya, yang clusternya. Oh, yang di tabel employee atau tabel? Yang tabel employee, Pak. Employee. Silakan share screen dulu. Ini, Pak. Bentar. Oke, ya sudah terlihat. Ini di bagian box on-nya saya sudah hapus, Pak, untuk foreign key-nya. Terus di sini di bagian employee, di bagian employee mau cluster index itu nggak bisa, Pak. Coba di refresh dulu. Itu sudah connect belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Coba di refresh dulu. Sudah di refresh tadi ya? Sudah, Pak. Oke, coba. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di bagian, coba kamu close dulu. Disconnect dulu. Oh, disconnect. Ya. Connect lagi. Langsung add aja. Cluster index-nya langsung ditambahkan coba. Oh, bisa, Pak. Disconnect dulu. Coba di employee itu select all coba. Di select 1000 rows. Keluar ya. Kalau kita coba jalankan ini urutnya masih berdasarkan ID ya. Ya. Oke, coba di bagian
Coba lagi di klik kanan di bagian indexes, new index. Oh ya, kenapa ya nggak bisa? Kalau di tabel yang lain misalnya di tabel apa ya? Di tabel coba di tabel project. Nah, itu ada indexes ya, itu kamu coba hapus. Maksudnya, Pak. Ya, itu yang dihapus. Klik kanan, delete. Coba. Oke ya. Coba new, bisa nggak bisa? Bisa harus disconnect mungkin lagi, Pak. Coba saya disconnect. Yang lain juga punya masalah yang sama atau enggak? Sama kayak Virgi. Oke, kalau dari Zevanya aman ya. Ini, Pak. Ini Kolom. coba di close saja dulu SQL servernya. Oh ya. Di close terus dibuka lagi. Oke, sebentar. Yang lain aman ya. Oke. Oke, sambil nunggu Virgi untuk coba dimatikan tadi SQL servernya. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Pak, pertanyaan Pak. Ya, silakan. Berarti kalau untuk aplikasi dengan pengguna yang sangat besar kayak Facebook misalnya, itu berarti mereka pasti sudah menerapkan index kan Pak ya? Berarti kalau setiap pengguna itu mau mengakses resource mereka, berarti si back-end-nya Facebook ini berarti ambil sesuai indeks mereka berarti Pak. Itu setiap kali ambil itu pasti mereka look up ke virtual index-nya tadi ya Pak, yang non-cluster tadi. Berarti mereka ngambilnya langsung ke sana ya, di tabel utamanya. Ya, kalau bisa saya jawab, saya juga kurang tahu ya arsitektur database dari Facebook itu seperti apa. Tapi kalau mereka memang menerapkan non-cluster index ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya nanti juga mungkin ke depan kan juga kamu belajar yang namanya NoSQL database. Sudah pernah dengar belum? NoSQL database. Pernah dengar aja Pak. Nah, pernah dengar. Jadi database itu kalau kita bilang database yang klasik ya, seperti yang kita pelajari sekarang itu database yang terstruktur. Tapi sebetulnya kalau kita bicara yang large database, yang very large database kayak Facebook gitu kan ya, mungkin mereka menggunakan database yang tidak terstruktur. Itu kita sebut sebagai NoSQL. Nanti juga kalau Anda tertarik bisa, kalau nggak salah ada mata kuliahnya itu NoSQL. Jadi data itu bukan dalam bentuk table, tapi kayak bentuknya hierarki ya. Saya mungkin membayangkan kalau Facebook itu datanya bukan seperti itu sih, nggak kayak database yang kita pelajari sekarang ya. Database-nya mungkin pakai NoSQL, jadi dia nggak pakai query select-nya, nggak pakai database juga. Ya, datanya data semi terstruktur, semi structure database. Itu kalau kita sebut sebagai NoSQL sih. Biasanya kalau datanya itu sudah bentuknya itu kayak big data ya, bukan database lagi tapi benar-benar big data. Kalau kita masih menerapkan database seperti ini itu pasti akan performanya nggak akan bagus ya. Itu nanti pakai NoSQL ya. Tapi kalau pertanyaan Amir tadi bilang kalau misalnya memang Facebook menerapkan database seperti kita ya dan mereka menerapkan non cluster ya pasti akan look up dulu ke non cluster indeksnya, tabel virtualnya tadi. Baru nanti diambil lagi seperti itu. Gitu Amir. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan tambahan ya Pak ya. Berarti database management untuk SQL dan non-SQL itu konsepnya sama atau beda Pak? Beda, Hierarkinya Pak. beda. Kita belajarnya yang SQL bukan yang NoSQL. Nah, NoSQL nanti ada itunya sendiri. Data itu bukan dalam bentuk table sih, tapi dalam bentuk hierarki ya, kayak ontologi gitu ya, kayak knowledge. Nah, itu nanti ada itunya sendiri sih, mata kuliahnya sendiri yang mempelajari itu. Saya lupa nama mata kuliahnya itu kayak mata kuliah pilihan. Tapi kalau data kita kecil ya, data kita kecil dan kita sudah tahu bentuk data kita ya kita nggak perlu pakai NoSQL juga nggak apa-apa. Misalnya kayak tadi data employee gitu kan ya. Kalau datanya sudah terstruktur ya kita bisa menggunakan database yang SQL bukan yang NoSQL. Kalau NoSQL itu biasanya seperti ini. Data untuk melihat kayak itu loh. Mungkin kamu pernah tahu data data yang menggambarkan keturunan ya, hierarki keturunan. Misalnya saya keturunan siapa gitu kan ya. Itu datanya kalau kita representasikan dalam bentuk tabel kan nggak mungkin, nggak bisa kayaknya.
saya punya kakek ya, kakek saya punya kakek, terus kakek punya kakek lagi dan seterusnya kan ya. Kalau kita representasikan dalam bentuk tabel, itu pasti kolomnya banyak gitu kan ya. Nah, kalau kita menggunakan konsepnya NoSQL, data itu akan dibentuk semacam hierarki. Jadi dia punya kayak head sama tail gitu, kalau nggak salah. Dia punya punya jadi data itu kayak tree bentuknya ya. Dia punya relasi ke banyak data yang lain ya. Dia nggak harus punya yang namanya primary key, nggak harus punya yang namanya foreign key. Semua data bebas berrelasi dengan data yang lain. Itu konsepnya kalau NoSQL. Nah, nanti kalau coba ya, nanti kalau kita ada waktu ya di database management ini, kita coba mungkin belajar sedikit mengenai konsep NoSQL. Atau mungkin saya coba share dulu ya, share screen ke browser. Permisi Pak, punya saya sudah bisa Pak. Oke. Terima kasih Pak. Di close ya bisa ya. Ya. Oke. Nah, data itu bentuknya kayak gini, NoSQL. Bentuknya kayak a tree gitu ya. Jadi data itu bebas berrelasi dengan data manapun ya. Nah, NoSQL ini atau kita sebut sebagai non-relational database. Non-relational database. Kita nggak punya table ya. Kita nggak punya table, kita nggak punya primary key, nggak punya foreign key. Ya, data kita dalam bentuk tree gitu ya, kayak tree gitu. Nah ini modern sih NoSQL ini. Kalau memang data kita banyak ya, dan kita belum bisa menstrukturisasi data kita, nah, kita bisa menggunakan yang NoSQL. Ini query-nya juga ada sendiri. NoSQL, query-nya nggak kayak database SQL ya. Query-nya ada sendiri. Ini menarik sebetulnya. Kalau yang kita pelajari ini ya relational database ya, SQL database atau relational database. Kalau yang NoSQL ya datanya dalam bentuk kayak tree, graph atau tree gitu. Ini lebih fleksibel sebenarnya. Kalau kita memang data kita banyak ya, terus variannya banyak gitu ya. Kayak Facebook ya, Facebook kamu mungkin punya friend ya, kamu punya friend, terus kamu punya punya mutual friend ya kan. Kamu punya posting ya. Kalau kita representasikan dalam bentuk database ya bisa-bisa saja sih. Cuma nanti pasti akan sangat kompleks ya relasinya antar tabelnya. Tapi kalau kita coba umpamakan dalam bentuk graph seperti ini, itu lebih simple mungkin ya. Kalau untuk merepresentasikan friend sama non-friend lah, misalnya kamu punya berteman dengan siapa di Facebook kan, kalau kita relasikan dalam bentuk graph itu akan lebih mudah ya dibandingkan kalau kita menggunakan database yang relational. Kalau database relational ya pasti nanti ada database table baru ya, many to many misalnya. Ada akun ya, dia punya table many to many itu nanti merepresentasikan relasi antar teman misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan relational ini pasti nanti akan sangat kompleks. Saya yakin ya mungkin Facebook menggunakan yang non relational, yang NoSQL, bukan yang SQL database. Kalau menurut saya sih, saya juga nggak tahu, saya juga belum pernah mencari informasi terkait dengan bentuk arsitektur database-nya Facebook ya. Nah, mengapa kita menggunakan NoSQL ya? Nah, kalau kita menggunakan NoSQL ini, kalau data kita bentuknya banyak dan variasinya juga banyak. Nah, kalau sosial media itu pasti kayaknya sih, menurut pandangan saya pasti menggunakan yang NoSQL ini, bukan yang SQL. Kalau data di perusahaan misalnya ya mungkin cukup pakai SQL juga sudah bisa terselesaikan ya problemnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Sebelum ada tugas ya, ini habisnya ada tugas. Masih ada yang error dengan SQL servernya? Tidak ada. Oke. Permisi Pak. Ya silakan. Dengan siapa? Berarti untuk tabel yang nerapin cluster itu berarti nggak punya primary key? Punya primary key, tetap punya primary key. Tadi kan saya belum tambahkan primary key-nya lagi kan ya. Jadi gini, kalau kita ingin menambahkan cluster ya, nanti kita drop dulu primary key-nya, terus kita add lagi. Sebetulnya gitu. Nah, kenapa kok tadi harus kita drop ya? Karena memang saya juga belum menemukan jawabannya sih, kenapa harus di drop ya. Karena sebetulnya kalau kita add lagi primary key-nya juga bisa. Saya coba share ya screen-nya. Harusnya tetap harus ada primary key-nya. Ya, pertanyaan bagus. Saya coba share lagi.
Nah, saya coba add lagi ya primary key-nya ya. Di bagian, misalnya tadi yang saya hapus adalah tabel employee ya. Ini saya coba edit. Kalau saya add-nya di sini ya. Edit. Oke, bentar. Oke, agak lemot. Tunggu dulu ya. Oke. Employee-nya kok nggak ada. Oh, ini. Wah, harusnya nge-add-nya itu di bagian ini ya, Pro. Sebentar, kenapa kok nggak ada pilihan primary key-nya ya? Mungkin ada yang ingat kemarin kita menambahkan primary key itu kemarin di kemarin harusnya di klik kanan di sini muncul ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Mungkin ada yang tahu? Ingat kemarin caranya? Oh, kolom ya, di bagian kolom ya. Nah, ini kita klik kanan. Oh, nggak ada. Kita klik 2 kali, coba di employee-nya. Kita set sebagai primary key. Oh, ini. Kita edit di sini nggak bisa. Saya coba cari dulu. Harus kita pakai query ya. Saya coba menghindari query sih, karena kalau bisa secara intuitif klik ya, klik-klik menu tertentu bisa kan lebih enak ya. Kalau kita pakai, ya silakan Adam. Tahu? Employee terus klik kanan di new tabel. Oke, kalau kita pakai query kan pakai add constraint bla 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 gitu kan ya. Loh, malah tabel baru nanti munculnya. Bukan ya? Mana Pak, desain Pak, di desain. Oh, di desain sebentar. Di bagian, sorry, di bagian desain ya. Di employee terus klik kanan itu Pak, di tabel. Oh ini ya. Nah, terus new. Pak, masuk ke tabelnya Pak. Oh, tabel. Di Terus? tabel employee klik kanan terus desain. Oh ya ya, sebentar saya coba. Oh iya, desain ya. Nah, ini kita bisa set ya di sini. Oke, kita set primary key ya. Oke, kita save, bisa nggak? Ya, bisa ya. Jadi memang kita harus drop dulu, baru kita add cluster indeksnya, terus kita add lagi primary key-nya ya. Kalau kita lihat di sini coba di bagian keys ya atau indexes, nah, masih yang cluster indeksnya masih di itu ya, bukan di primary key-nya, tetap di first name-nya kan ya. Oke. Nah, saya coba stop share dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya jelaskan terkait dengan tugasnya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya share slide-nya. Oke.
Nah, ini ada tugas eksplorasi mandiri sebentar. Hapus kembali cluster index dan non-cluster index yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu buat kembali cluster index dan non-cluster index tersebut, tetapi dengan SQL query. Ya, tadi saya juga sempat singgung ya. Kita bisa menghindari bahasa query ya, tapi nggak apa-apa, hanya untuk pengetahuan bagi Anda bisa membuat cluster index sama non-cluster index itu dengan menggunakan query juga ya. Nah, selain itu jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ya. Apakah cluster index dapat dibuat dengan 2 kolom atau lebih di sebuah tabel? Berikan alasannya. Ini sudah terjawab ya pertanyaannya. Yang kedua juga sudah terjawab. Jadi yang nomor 1 sama nomor 2 ini silahkan Anda jelaskan menurut bahasa Anda masing-masing ya. Ya, setelah itu buatlah dokumentasi selengkap-lengkapnya mengenai proses tersebut dalam bentuk laporan dengan format PDF ya. Beri screenshot jika perlu, upload di ULS sesuai KP dan perhatikan deadline-nya. Nah, jadi intinya Anda coba membuat cluster index dan non-cluster index tapi menggunakan query ya. Nanti ada screenshot query-nya dan Anda screenshot juga buktinya bahwa query Anda itu bisa dieksekusi dengan benar ya. Nah, setelah itu nanti coba dibuat dokumentasinya. Nah, yang nomor 1 ini jawabannya kan ya tidak ya. Kalau yang 2 ini jawabannya iya. Ya, silakan nanti Anda jelaskan dengan bahasa Anda masing-masing. Nah, kita masih punya waktu cukup banyak ya 2 SKS. Nah, 2 SKS ini saya gunakan untuk bagi Anda untuk mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya Anda kumpulkan maksimal pukul 9:45. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Saya buatkan linknya di ULS sambil nunggu. Kalau ada pertanyaan. Pak Novel. Ya, silakan. Tadi yang di screenshot apa aja ya, Pak? Yang di screenshot query-nya ya, sama nanti kalau query-nya itu sudah dieksekusi, nanti otomatis kan kelihatan ya non-cluster index-nya itu muncul kan ya. Biasanya kalau Anda melakukan query di sini, kita misalnya pakai query di sini ya, new query. Ini aja, yang di screenshot ini aja. Waktu melakukan new query ya. Nah, ini kan dieksekusi ya. Nanti di bawahnya kan ada kayak hasilnya. Ya sudah. Itu di screenshot aja. Itu screenshot aja. Satu SQL server ini di screenshot. Nanti tampilkan juga di bagian indeksnya ini. Itu kelihatan cluster indeksnya yang sudah dibuat pakai query. Tapi dihapus dulu ya query sebelumnya ya. Mungkin juga Pak, tadi share screen-nya. Oh, sorry ya. Bentar, saya coba new share dulu. Oke, ini nanti kan ini kita klik new query kan ya di sini ya, new query. Nanti Anda cukup menuliskan bahasa query-nya untuk membuat cluster index sama non cluster index di sini. Waktu ada eksekusi ya, nanti kan otomatis muncul di sini kan. Nanti ada tab ada kayak row atau ada kayak tab baru di bawah yang menunjukkan bahwa query Anda itu berhasil dieksekusi. Nah, waktu eksekusi klik ini kan execute ini. Nah, setelah itu Anda tampilkan di bagian ini indeks yang Anda buat ya di kolom misalnya tabel employee ya, itu sudah terbentuk indeks yang baru. Nah, waktu Anda membuat sebuah cluster index itu juga Anda memberikan nama cluster indeksnya di dalam query-nya itu. Nah, nanti coba di screenshot ini aja satu layar ya yang menunjukkan query-nya sama ininya. Sama indeksnya ini yang sudah terbentuk di sini. Jadi ada 2 screenshot ya. Screenshot yang pertama untuk yang non cluster index, screenshot yang pertama untuk yang cluster index, screenshot yang kedua untuk yang non cluster index. Seperti itu ya. Menjawab mungkin? Oke. Saya beri waktu sampai 9:45 tapi ada beberapa yang magang gitu kan ya. Nah, yang magang saya beri waktu sampai pokoknya hari ini ya. Kemarin ada yang izin magang kalau nggak salah ya, Elisa ya. Itu khusus Elisa saja. Saya beri waktu sampai hari ini pukul 5, pukul 17 ya. Seperti itu. Yang lain harus tetap mengerjakan sampai pukul 9:45 karena yang magang ya memang risiko ya. Yang magang itu kemarin bertubrukan dengan jadwal kuliah ya mau nggak mau harus itu sih harus kita sesuaikan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, untuk penamaan filenya.
Bebas. Nanti saya ceknya berdasarkan yang di ULS. Kalau kamu upload di ULS kan ya namamu ya yang terlihat nanti. Baik Pak, terima kasih. Saya bikinkan linknya dulu. Saya ingatkan kembali ya, besok hari Jumat jam 1 ada kuis ya, jam 1. Ya mungkin waktunya antara 60, 90 atau 120. Nanti silakan dilihat aja. Di hari Jumat nanti. Anda siapkan ya, Anda bisa buka PPT ya, bebas. Yang penting Anda kerjakan sesuai dengan waktunya ya. Oke, saya beri. Pak Novel mau tanya lagi. Ya. Untuk berarti nanti screenshot-nya itu ada 2 terus dijadikan satu PDF gitu atau gimana, Pak? Screenshot-nya ada 2 dijadikan satu PDF ya. Dokumentasinya dalam satu PDF. Ya, dalam PDF itu ada 2 screenshot gitu ya. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya sudah bikinkan linknya. Sebentar, linknya salah tempat ini. Oke, saya sudah bikinkan linknya. Nanti video recordingnya menyusul ya setelah ini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya masih ada itu ya, sesi live-nya mungkin berakhir sampai sini, tapi saya masih membuka diskusi melalui grup Telegram ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa tanyakan di grup Telegram. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk sesi live Zoom-nya, tapi kita masih ada sesi non-live-nya ya, pakai Telegram. Ya, silakan nanti kalau ada diskusi-diskusi bisa Anda tanyakan di sana. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda di sesi live Zoom kali ini. Saya cukupkan untuk perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Yang hari Jumat besok kita nggak ada sesi live ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.